Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best practice atau praktik yang baik dari kami belajar dan bermain tetap happy dalam situasi pandemi. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak aspek kehidupan menjadi terpuruk. Salah satunya yang terdampak adalah sektor pendidikan. Pemerintah telah memberikan kebijakan kepada daerah untuk membatasi semua kegiatan pendidikan, termasuk kepada lembaga di jenjang PAUD. Di masa pandemi seperti ini, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya adalah guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Untuk pembelajaran anak, ada agenda belajar dari rumah yang bekerja sama dengan TVRI. Namun, dengan adanya program tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena anak tidak nyaman dengan program BDR. Dikarenakan adalah yang pertama, anak-anak bosan di rumah karena biasa bermain dengan banyak teman di sekolah. Yang kedua, suka belajar di sekolah karena mainan di sekolahan banyak ragamnya. Yang ketiga, anak-anak jika memegang HP atau melihat televisi, lebih suka melihat tokoh film kartun yang biasa ditonton, semisalnya Upin Ipin dan tokoh kartun yang lainnya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis fokus pada satu masalah, yaitu bagaimana supaya anak-anak tetap happy dan nyaman belajar dari rumah dan juga bermain dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Hasil yang dicapai dari hasil pembelajaran kami dalam best practice ini adalah yang pertama, kami bisa mengagendakan home visit. Dalam kegiatan home visit ini, kami bisa menyambung informasi dan saling silaturahim dengan wali murid dan anak didik. Walaupun belajar dari rumah, anak-anak juga kita motivasi untuk mencintai lingkungan. Di antara dengan pemberian tugas untuk belajar di rumah adalah menyayangi tanaman dengan menyiraminya, kemudian juga di tema tanaman adalah menanam tanaman bersama ayah dan bunda. Namun tidak semua kegiatan yang kita adakan adalah berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang kami hadapi, di antaranya yang pertama, beberapa anak belum bisa maksimal dalam belajar karena belum nyaman ketika belajar di rumah bersama orang tua. Yang kedua, ada beberapa orang tua yang mengeluh karena memang tidak siap dan cenderung mengeluhnya tidak sabar jika menghadapi anaknya, apalagi jika mengajari anaknya secara langsung. Dan yang ketiga adalah dari kami, dari gurunya sendiri, belum punya pengalaman merancang kegiatan pembelajaran jarak jauh yang mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Dari kegiatan best practice yang sudah coba kami lakukan ini, bisa diambil kesimpulan adalah bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahwa sebagai guru kita harus merasa bahwa harus selalu belajar dan terus belajar, entah itu dalam masa pandemi COVID atau dalam masa-masa yang lainnya yang tentunya situasi dan kondisi itu tidak kita terduga. Kita harus selalu siap sedia. Dan anak adalah bukan lagi sebagai objek, tetapi dia adalah subjek, dan hanya guru-guru yang mau belajar yang bisa menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak. Jadi dalam masa pandemi ini anak-anak merasa bahwa belajar dan bermain akan merasa tetap happy, tetap senang walaupun dalam situasi pandemi. Jadi demikian pemaparan best practice dari kami, dari perwakilan KBIT Al-Haq Ngospati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.